Di dunia sepak bola, setiap beberapa dekade sekali, biasanya muncul seorang pemain yang rasanya mengubah segalanya. Nah, kali ini kita akan kupas tuntas kisah seorang remaja fenomenal, Lamine Yamal. Coba Anda bayangkan, ya, di saat anak-anak seusianya lagi pusing mikirin ujian akhir sekolah, Lamine Yamal malah lagi sibuk mengangkat trofi kejuaraan Eropa. Dia bukan cuma ikut main, dia benar-benar menaklukkan satu benua. Dan ceritanya nggak berhenti sampai di situ. Nggak lama setelahnya, dia udah berdiri aja di podium Ballon d'Or. Itu loh, penghargaan untuk pemain terbaik di seluruh dunia. Berdiri berdampingan dengan para raksasa di olahraga ini. Nah, bagian yang paling bikin kita geleng-geleng kepala dari semua ini, semua pencapaian luar biasa itu diraihnya pas umurnya baru 18 tahun. 18. Jadi, pertanyaan besarnya kan, gimana caranya ini bisa terjadi? Dan apakah fenomena ini bakal bertahan lama? Oke, yuk kita bedah lebih dalam lagi, kita lihat apa kata sumber-sumber soal keajaiban bernama Lamine Yamal ini. Oke, untuk benar-benar ngerti seheboh apa sih anak ini, kita harus lihat konteksnya. Dan jujur aja, cuma ada satu nama yang bisa jadi pembanding yang sepadan. Coba lihat data ini deh. Setelah sama-sama main 120 pertandingan buat Barcelona, kontribusi gol mereka itu hampir sama persis. Tapi yang bikin kaget itu kreativitasnya Yamal. Lihat deh jumlah asisnya, 43. Jauh banget di atas Messi yang cuma 26 di tahap yang sama. Ini nunjukin visi bermain yang langka banget. Tapi perjalanannya itu nggak ujuk-ujuk langsung bersinar terang kayak sekarang. Semuanya dimulai dari sebuah kisah pengorbanan yang luar biasa. Jadi, Yamal ini adalah produk dari perpaduan banyak dunia. Dia lahir di Spanyol, tapi akarnya sampai ke Maroko dari sang ayah dan Guinea Ekuatorial dari ibunya. Ya, ceritanya dimulai dari orang tua imigran yang berjuang keras demi kehidupan yang lebih baik. Dia bahkan pernah cerita sendiri soal neneknya, dan ini benar-benar nunjukin dari mana tekad baja itu datang. Kisah neneknya ini jadi semacam fondasi buat perjalanannya. Dan koneksinya sama akarnya ini, kelihatan banget setiap kali dia selebrasi. Dia sering bikin gestur 304. Tahu nggak itu apa? Itu 3 digit terakhir kode pos lingkungan tempat dia tumbuh besar, Rocafonda. Ini cara dia untuk bilang dia nggak akan pernah lupa dari mana asalnya. Oke, sekarang kita pindah ke fase berikutnya. Gimana sih bakat mentah ini akhirnya ditempa jadi superstar global? Jawabannya ada di Akademi Legendaris Barcelona. Jadi, bakatnya itu udah kelihatan dari umur 6 tahun. Barcelona langsung rekrut dia ke La Masia tahun 2014, dan gak butuh waktu lama, semua orang di sana sadar anak ini bukan anak biasa. Mereka tahu mereka nemuin sesuatu yang spesial. Di lapangan, gaya mainnya itu bikin deg-degan, dia itu tipikal inverted winger klasik. Maksudnya gini, dia kan kidal, tapi mainnya di sayap kanan. Jadi dia tuh bisa terus-terusan menusuk ke dalam buat nendang atau ngasih umpan matang. Inilah yang bikin dia susah banget ditebak dan jadi mimpi buruk buat bek lawan. Perpindahannya dari akademi ke tim utama itu bukan cuma cepet ya, tapi bener-bener bersejarah. Coba kita lihat perjalanannya. Gila kan? Debut buat tim utama Barca di umur 15. Jadi pemain dan pencetak gol termuda buat timnas Spanyol di umur 16. Terus umur 17, dia juara Eropa dan jadi pemain muda terbaik di turnamen itu. Lintasan karir kayak gini hampir nggak pernah ada di sepak bola modern, benar-benar langka. Tapi, seperti dua sisi mata uang, kebangkitan yang super cepat ini juga datang dengan harga yang mahal. Tekanan yang dia hadapi itu luar biasa besar. Ini jadi cobaan terberat buat dia. 1 miliar euro. Itu angka klausul pelepasan di kontrak barunya. Angka segitu bukan cuma sekedar angka loh. Ini sebuah pernyataan. Ini nunjukin seberapa besar nilai dan ekspektasi yang ditaruh klub di pundaknya. Dan tekanannya bukan cuma dari sisi mental. Secara fisik, dia juga lagi berjuang melawan tantangan yang sangat serius. Sebuah kondisi kronis yang namanya pubalgia. Para ahli bilang cedera ini tuh rasanya sakit banget, sampai bisa mengurangi kemampuan gerak dan menendang pemain hingga hampir 50%. Ini cedera yang harus diajak hidup bareng sepanjang karir dan jelas ini sangat berpengaruh ke performanya di lapangan. Nah, ini poin kuncinya.
Cedera ini kemungkinan besar ada hubungannya sama beban kerja dia yang gila-gilaan. Coba lihat, di umur 18, dia udah main 130 laga profesional, bandingin sama Messi yang cuma 34, atau Xavi sekitar 70. Artinya, Yamal main hampir 2 kali lipat lebih banyak dari gabungan kedua legenda itu di umur yang sama. Kebayangkan bebannya? Semua ini akhirnya membawa kita ke sebuah persimpangan. Ada dua kemungkinan jalan cerita yang terbentang di hadapan talenta luar biasa ini. Pertanyaan akhirnya jadi begini. Apakah dia bakal jadi pewaris tahta Messi? Atau malah jadi sebuah kisah sedih tentang terlalu banyak, terlalu cepat? Mampukah dia mengatasi semua tuntutan fisik dan mental yang luar biasa ini untuk jadi salah satu yang terhebat? Atau jangan-jangan faktor yang bikin dia melejit secepat ini justru yang bakal bikin dia padam? Nah, itu dia bab terakhir dari kisahnya yang masih belum kita ketahui jawabannya.